Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wat taqwa wa amarna bi an naqul qawlan sadida. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alladzi qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Bapak, saudara, sahabat jamaah subuh yang diberkahi Allah, banyak hari ini orang tidak hanya kena virus badan, tapi banyak yang kena virus pikiran. Mulai dari takut kena virus, takut miskin, takut kena, takut ini dan segala macam ya. Semoga rasa takut itu tetap ada di dalam diri kita, tapi kita bisa kendalikan. Jangan kemudian membuat kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hari ini orang berkomentar untuk hal-hal yang dia tidak mengerti, cuma karena seliweran di grup-grup yang ada di WA-WA-nya, lalu dia kemudian menjadikan itu bahan ceramahnya, bahan diskusinya, bahkan di-repost ulang, di-share ulang. Pagi ini, pagi yang berkah ini, Imam Muhammad ibn Abi Bakar ibn Abdul Qadir Syamsuddin Ar-Razi yang wafat tahun 660 Hijriah, beliau mengajarkan kita mengenai as-sumt, yang berarti diam. Bagaimana caranya diam? Diamnya orang yang tidak ahli, ya tidak berkomentar. Hari ini kiai ngomongin corona, ya lucu Pak. Sebagaimana dokter ngata-ngatain doa, sampai ada yang ngomong vaksin lebih baik daripada Yasin. Nah ini nggak benar. Sebagaimana ada kiai yang menghantam vaksin dengan mengatakan mending kita baca Yasin, juga sama-sama nggak benar. Ini sudah melanggar ilmunya dan dia tidak diam dalam kebodohannya. Dia berbicara dengan kebodohan. Maka dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, hati-hatilah terhadap Allah. Saya menerjemahkan takwa begitu, hati-hati. Hati-hatilah kepada Allah, itu takwa. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah kata-kata yang sadid, bukan syadid ya. Sadid. Sadid pakai sin, artinya tepat. Kata-kata yang tepat. Kalau nggak tepat, uskut, diam aja. Jangan komentar. Di zaman serba modern ini, kita bisa komentar lewat sosial media, benar ya? Lewat Facebook, tuh ketahuan tuh umurnya Pak. Kalau Facebook tuh biasanya 30, 40, 50 tahun. Kalau yang anak-anak muda 20-an ya. Terada lagi kayak yang anak-anak lebih remaja, apalagi nama sosial medianya. Macam-macam Ustaz. Ustaz Harun antum berapa Ustaz? Udah tua ya. Jangan-jangan nggak punya IG lagi. Ada satu hadis ini walaupun tidak sampai derajatnya di bawah sahih, yaitu hasan. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bala bencana itu terwakilkan kapan terjadinya, kemunculannya dengan lisan. Karena semua orang mengatakan Indonesia ini negara bobrok beneran Pak. Ya, anak muda udah berani ngomong Indonesia bobrok, ya bobrok sampai ke sana. Itu muwakkalun
Coba hentikan ngomong itu. Sehari aja kita ngomong gitu, langsung diberkahi Pak hari itu. Pemimpin kita zalim, iya emang pemimpin itu lawannya, kawannya dua aja, nggak zalim adil. Begitu dari dulu. Kalau nggak zalim adil, nggak zalim adil. Coba bisa nggak diganti redaksinya? Pemimpin kita misalnya nih zalim, oke. Coba ganti lafaznya. Pemimpin kita belum sempurna keadilannya. Pemimpin kita baru berusaha adil, belum adil gitu. Bisa nggak gitu, Pak? Lafaznya dihaluskan gitu. Kenapa? Karena bala bencana turun kalau lafaz sudah keluar di sini. Kata-kata keluar di sini. Bisa ya? Kita mau ngomong keras tapi keluarnya lembut, bisa nggak? Mau ngomong negatif tapi bahasanya positif, bisa nggak? Misalnya dokter nih, ukuran dia pasien ini umurnya 3 hari lagi. Emang dia ngomong ke ahli warisnya, gimana keluarganya? Dah, kamu diam aja, ntar 3 hari lagi paling. Emang begitu? 3 hari lagi mati, apa begitu? Gimana? Bahasa yang bagus gimana? Doain bapak ya. Ya, semoga diberikan yang terbaik. Itu aja Pak, itu lebih baik. Maka dalam hadis Nabi, ketika ada orang sakit keras, itu ada yang, ya Allah mati aja, saya mati aja gitu. Dalam hadis itu kejadian Pak, ternyata karakter itu, sampai hari ini kita lihat, Masya Allah kawan saya, yang alumni Corona Delta itu cerita ya. Kita juga alumni Pak, tapi bukan alumni yang baru ini. Dia nggak dapat ruangan di rumah sakit, dan dia menyaksikan keluhannya nggak lama kejadian. Oh mati ya Allah, mati beneran. Coba rasa harap hidupnya masih ada, Allah hargai dia. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong begitu, ya Allah daripada sakit ini mati aja, tegur Pak orangnya. Tegurnya gimana? Kamu udah dapat jaminan kalau mati masuk surga. Kalau sudah dijamin mati aja. Udah dijamin belum Pak? Belum. Betul, orang yang mati karena taun ini salah satunya virus, itu masuk syahid. Kalau dia ridho. Kalau dia nggak ridho, nggak mati syahid ya. Nah ini kabar gembira plus kabar pahitnya. Sahabat-sahabat kita, orang-orang tua kita, orang-orang ya dekat kita, tetangga kita yang meninggal karena corona ini, lalu dia ridho, dia syahid. Tapi kalau dia ngomong kayak tadi, mati aja, Tuhan kok begini amat, jahat amat. Udah, gimana orang begitu mau syahid? Ya, sakit kali Pak ya. Orang kayak gitu bukan syahid tapi sakit jiwanya, sakit rohaninya. Nah, ini hati-hati nih, al-bala muwakkalun bil mantiq. Bapak nih tengkar sama istri terus ngomong, kamu kalau begini terus saya stroke nih, tunggu aja Pak. Nah, gimana biar supaya nggak stroke, nggak jadi? Bapak bayar dengan puasa atau sedekah, kafarah namanya. Bayar sedekah Pak. Yang baik. Ya Allah ampuni saya, lisanku berkata tidak benar. Ya. Kamu kalau begini kita cerai nih, nunggu waktu cerai aja Pak. Ya, tinggal nunggu waktu cerai. Jangan ngomong begitu. Marah ke anak, kamu nih bodoh amat, bodoh beneran. Diam aja. Kalau kita kesel ngajarin anak, kan ini sekarang zaman-zaman anak-anak sekolah di rumah ya, kesel aja, tapi jangan bilang anak bodoh, anak bandel, jangan ngomong gitu. Itu bala bencana tuh. Kalau pernah lakukan istighfar, ya, dipegang kepala anak kita. Jangan-jangan kita ngajarin anak kita nggak pakai doa. Ya, ini nih ibu-ibu, bapak-bapak ngajarin anak pakai doa nggak? Makanya marah mulu. Kalau pakai doa mau marah nggak jadi Pak. Mungkin kita menghindar. Ini rahasianya. Baca Fatihah dulu, biar gak marah-marah mulu. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna aktsara khayataya ibni Adam fi lisanih. Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Maknanya sahih ya, kualitasnya hasan li ghairi. Kebanyakan dosa manusia itu ada di lisannya, benar ya?
Maka saya ini Pak, dosa saya lebih banyak dari Bapak. Dari jamaah lebih banyak dosa saya. Kenapa? Saya ngomong terus. Saya ngomong terus Pak. Itu sebabnya sebelum saya memulai, saya diam dulu. Meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolong bimbing lisanku. Tolong bimbing kata-kataku. Supaya tidak berkata di luar. Itu maksudnya Pak. Kalau kecoplosan, biasanya kita cepat ditarik oleh Allah. Satu kali saya pernah berkalam. Menurut saya kalam saya benar, tapi itu pahit didengar oleh sekelompok orang. Ya saya minta maaf. Itu karena dibimbing tadi. Kalau nggak dibimbing nggak ada minta maaf. Walaupun kita merasa benar. Jadi kita kalau debat merasa benar minta maaf aja. Siapa tahu kita menyakiti orang. Ya, memang ada di sini yang nggak pernah nyakitin orang. Apalagi saya kajiannya ada 3 macam kajian saya Pak. Kajian ilmu tauhid itu saya nyerang orang. Tauhid ahlus sunnah kita diserang orang, ya saya serang balik dong, mempertahankan diri, mempertahankan akidah kita, manhaj kita. Boleh nggak kita dibilang sesat sama mereka? Boleh nggak kita balas? Ya boleh. Tapi ketika saya membalas ada juga yang tersinggung. Ya wajar dong, dia menyinggung kita, kita balas menyinggung. Tapi saya bukan berniat menyinggung, saya berniat menyentuh. Cuma beberapa memahaminya saya keras. Enggak, saya enggak bermaksud begitu. Kita enggak menyimpan kebencian apapun dalam diri kita. Karena cukuplah sebagai sumber yang kalau Allah pandang Allah benci ngelihatnya. Ngapain kita menyebar kebencian lagi? Ya, kritik masa enggak boleh? Emang kalau orang kritik kita berarti dia benci atau sayang, Pak? Bapak kalau dikritik orang, itu artinya orang itu benci sama kita apa sayang sama kita? Jangan-jangan sayang sama kita. Kita yang salah paham. Ya. Nah, kebanyakan orang, nah ini dosa, makanya dosa paling banyak nanti ada di para khutbah, para orator, termasuk saya ini Pak. Apa buktinya? Coba lihat hari ini di YouTube, di sosial media, di TV, orang perang opini dengan lisan, benar ya? Benar ya? Semuanya, orang ngomong vaksin aja asal asbun bunyi, yang penting bunyi. Orang mengira keren itu bunyi, enggak. Keren, haibah, wibawa itu kadang-kadang nggak mesti orang berbicara. Ya, tapi karena saya lagi di daulat berbicara ya saya berbicara Pak ya. Yang penting khutbahnya bukan lagi sholat ya. Ada kawan kita nanya Pak, Ustadz, boleh nggak habis sholat kita baca alhamdulillah? Kan hadisnya nggak ada. Boleh nggak Ustadz? Habis sholat kita buka handphone, habis assalamualaikum. Ya boleh, yang penting assalamualaikumnya udah dibaca. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Yang penting baca dulu assalamualaikum baru ngomong apa aja. Guling-guling juga boleh. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Tabrani, man kasura kalamuhu kasura saqatuh. Yang banyak ngomongnya, hati-hati, banyak sakatnya. Sakat itu kalam yang menjatuhkannya. Wa man kathura saqatuhu kathurat dzunubuh. Siapa yang banyak jatuhnya, salahnya, akan banyak juga dosa yang mengiringinya. Dzunub itu bahasa Arab artinya sesuatu yang akan berakibat di belakang hari. Itu. Wa man kathurat dzunubuhu kanat an-naru aula bih. Kalau sudah banyak dosa, ya neraka yang dikejarnya. Ini bukan panitia neraka Pak. Nabi lagi ngingetin kita, hati-hati sama lisan. Lisan ini ujungnya surga atau ujungnya neraka, dua aja. Ya. Tapi sekarang orang hobi meneraka-nerakakan orang lain. Yang paling lucu itu Pak, kajian antum yang di sini, tapi kajian saya itu dipotong, terus ada yang komen. Komen itu disampaikan ke saya. Komennya lucu, gimana komennya? Ini yang paling lucu bagi saya mau ketawa kalau dia komen begini. Saya bersaksi nanti di akhirat bahwa si orang ini, orang jahil ini, pembawa fitnah ini, dia telah bawa kedustaan. Kira-kira gitu maknanya. Dia lupa, gak baca ayat. Kalau di Quran disebutkan, setiap orang nanti dia gak akan sempat Pak bersaksi. Nggak akan sempat ya.
Yang ada Bapak ketemu saya nih paling menghindar. Bapak ketemu saya pun menghindar. Kan Bapak ngira saya ini ustadz. Ustadz kan seharusnya nggak banyak dosa. Tapi kan saya banyak dosa Pak. Dosa akal, dosa batin. Banyak dosa saya. Ketika Bapak nanti mencari, jadi kan nanti orang-orang di akhirat tuh nyari backup, nyari syafaat. Karena nggak ketemu Rasulullah, cari guru. Bapak nanti nyari-nyari guru ntar. Gurunya lagi kesusahan. Semua orang nanti nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang dari surga. Kata Nabi Adam, cari Nuh. Nuh juga bilang begitu. Nuh mengatakan, dulu umatku aku doakan hancur. Datang ke Ibrahim. Ibrahim mengatakan, saya pernah bohong 2 kali. Bohongnya itu benar loh Pak, Nabi Ibrahim. Itu beliau merasa nggak bisa memberi syafaat orang. Sekarang mursyid sok-sokan, udah sering bohong, sok-sok bisa nyelamatin murid. Ustadz dengan jamaahnya, sok-sok bisa menyelamatkan murid. Ngancem-ngancem orang dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim bohongnya benar. Itu beliau malu untuk membantu umat manusia. Lalu kita siapa? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, melihat handphone, melihat dunia, melihat TV, mikir yang nggak benar, ngomong, komentar yang nggak jelas. Terus antum bisa mau selamatin orang? Ya, mau ustadz kayak, mau kiai kayak, mau habib kayak, sama semua. Hatta Nabi Isa, hatta Nabi Musa, apa kata mereka? Itu fa'tu Muhammadan, datanglah kepada Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ngomong, Anal Fatih, akulah yang menutup. Maka muncullah salawat, namanya salawat Al-Fatih. Itu dari situ tuh hadisnya. Jangan dikira itu bid'ah ya. Salah satu salawat favorit saya setelah salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salatnya, dalam tasyahud. Dalam hadis Imam Abu Ya'la Al-Baihaqi, maknanya sebenarnya ada semakna dengan ini di riwayat Tirmizi, tapi di Tirmizi lafaznya nggak begini. Apa lafaznya? Kalau lewat Abu Ya'la dan Baihaqi, laisa syai'un ashadda minal jasadi illa wa huwa yashku hiddatal lisan. Tidaklah ada keluhan jasad. Jadi jasadnya mengeluh tiap pagi, tiap hari dia mengeluh, melapor kepada Allah. Ya Allah, kenapa dengan badan? Apa yang dikeluhkan? Tajamnya lisan ini. Nyakitin, nyelekit. Benar Pak ya? Maaf kalau saya nyelekit Pak ya. Maaf kalau saya ini menyinggung Pak. Saya tidak maksud menyinggung, saya maksudnya menyentuh. Kalau tersinggung, mohon diganti lafaznya. Saya ingin menyentuh hati saya sendiri dan hati kita semua. Ya. Dan saya minta ampun kepada Allah kalau saya pernah menyinggung Bapak Saudara semua. Kenapa? Tubuh kita akan protes Pak kepada kolbu, kepada semuanya. Apa katanya? Wahai lisan, tolong kamu jaga. Dalam hadis Imam Tirmizi, itu tubuh, tangan ngomong, punggung ngomong, badan ngomong, semua ngomong. Wahai lisan, kami ini jaminannya adalah engkau. Tolong jaga kalam engkau. Itu kalau di hadis Imam Tirmizi. Ya. Maka hadis yang sering kita dengar, ini pedes sekali Rasulullah ngomong, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis sahih ya. Di Sahih Bukhari. Kalau kamu memang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, maka katakan yang baik atau diam. Ini orang nih di masa pandemi ini ngamalin hadis ini aja beres Pak sebenarnya. Beres ngurus negara. Tapi politisi kan nggak mau, dia ingin menari, ingin meraup suara. Ketika lagi kacau begini dia menarik. Ya, ingin komentar. Belum lagi buzzer ya. Buzzer kita bingung nih, buzzer siapa nih? Buzzer A apa buzzer B? Sampai kita bingung Pak. Cuma saya alhamdulillah belajar juga fikih jurnalis. Nah, itu kita tahu tuh ya, model-modelnya, dia arahnya kemana, tujuannya kemana. Jadi kalau ada buzzer-buzzer yang nggak saya tertarik, saya skip aja Pak. Karena ujungnya sudah jelas. Ya. Baik.
Rahimallahu imra'an sakata fasalima wa qala khairan faghanima. Ya. Ada suatu ungkapan dalam riwayat Dailami. Rahmat Allah semoga tercurahkan kepada seseorang yang diam sehingga dia selamat, atau dia berkata yang baik sehingga dia mendapatkan manfaat. Ya. Man samata naja wa man najatu qala ihfaz alayka lisanak wabki ala khati'atik. Nabi SAW bersabda, ya, cuma ini riwayatnya semakna dengan ada di riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang diam pasti selamat. Apa itu keselamatan, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ihfaz alaika lisanak. Jagalah lisanmu dan tangisilah kesalahanmu. Ya. Menangis itu karena tersentuh atau tersinggung. Mirip-mirip ya. Kita tersinggung nangis juga, tersentuh nangis juga. Ini maksudnya sentuhlah hatimu sehingga dia menangisi kesalahan masa lalunya. Itu dia. Maka Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan as-sumtu salamatun wa huwa al-aslu wan nutqu 'aridun. Ini perkataan ulama ahli hakikat. Diam itu adalah asal keselamatan. Berbicara itu adalah awal dari kebinasaan. Maka hati-hati ketika berbicara. Kalau sekarang orang nyebutnya apa? Jejak apa namanya? Jejak digital ya. Ya Allah salimna. Semoga Allah selamatkan kita ya. Amin. Maka saran kepada diri kami dan teman-teman santri mahasiswa, jangan berfatwa dulu, jangan berkomentar terhadap suatu isu keagamaan dulu sampai kita matang di bidang itu. Sehingga orang nanti jika track kita dicek ini, kalau bahasa hadisnya ditakhrij, dicek, ini orang berubah-ubah nggak? Ketahuan Pak nanti, konsisten nggak dia? Nanti ketahuan. Ini digoda dikit sama ini berubah, digoda ini sama ini berubah. Ada yang berubahnya per minggu. Tadi bilang bid'ah. Tadi bilang haram, karena kemudian didesak orang nggak bilang haram. Lagu Indonesia Raya ya. Ada yang ketawa nih. Ini bukan mau menyinggung, ini menyentuh ya. Kalau sebelum ngomong, pikirkan dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Gitu maksudnya. Matengin dulu bahan kita, baru komentar. Makanya sebenarnya Pak, ini mohon maaf ya. Dulu guru kami, Imam Besar Istiqlal yang lama, Kiai Haji Mustofa Yaqub, itu paling gak suka tanya jawab langsung itu. Tapi sekarang kan zamannya harus tanya jawab langsung. Itu juga sebabnya kalau tanya jawab langsung ini berbahaya, nggak usah dijawab. Bukan berarti si Ustadz nggak bisa jawab, dia bisa jawab. Tapi kalau berbahaya nggak usah dijawab. Itu, ya, membahayakan dirinya, membahayakan pendengarnya, membahayakan jamaahnya. Nggak usah dijawab. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau kamu nggak betul-betul paham, nggak usah komentar. Gitu. Ntar berubah lagi. Ya. Dulu ada seorang Ustadz mengatakan apa? Haram pakai Sayyidina. Yang bilang Sayyidina Muhammad itu dia lebih pintar, lebih mulia dari Rasulullah. Bulan depan ganti Pak. Karena ada yang bertanya, mungkin mendesak, saya nggak tahu. Berubah. Dia nggak memikirkan dulu sebelum berfatwa. Kok harus ada orang negur dulu gitu. Ya. Waqtalafan nas fi tafdili ahadihima. Sebenarnya lebih afdol diam atau berbicara kebaikan. Kira-kira nih kalau saya duduk di sini, bagusnya saya diam atau ngomong Pak? Serius? Boleh nih saya ngomong deh. Jadi kalau posisi saya di sini nih, bagusnya saya ngomong apa? Diam. Ngomong apa? Khairan. Khairan itu artinya dua Pak ya. Pertama, pilihan kata terbaik. Yang kedua, khairan itu yang, kalau tadi pilihan, sekarang yang terbaik terpilih. Kalau tadi kita pilihin, sekarang akhyar, yang terbaiknya itu khairan. Wal asah anna kulla wahidin minhum afdal min al-akhar fi ba'd al-mawadi' lakin al-muwaffaq man ya'rif mawdi' al-sumti wa mawdi' an-nutq ya. Jadi kadang berbicara lebih afdal daripada diam. Kadang diam lebih afdal daripada berbicara.
Kapan berbicara lebih afdal? Kita sudah tahu. Misalnya nih kita lagi presentasi, masa diem doang? Bapak lagi ujian skripsi, tesis, disertasi, diem nggak? Atau harus jawab? Kata Pak Kiai, diem itu emas Ustaz. Saya ditanya, saya diem aja. Emang begitu? Enggak begitu juga ya. Berarti ada diam yang emas, ada berbicara yang intan mutiara. Tinggal dipilih nih yang mana. Imam Bishr al-Hafi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, ulama salafus soleh yang sufi, beliau wafat tahun 227 Hijriah. 227 Hijriah. Ini jauh sebelum Imam Ahmad. Imam Ahmad 241 Hijriah. Ini sufi loh Pak. Jadi sufi itu salaf. Muncul di zaman salaf. Maka mengingkari sufi, ini mengingkari salah satu pilarnya ulama salaf. Sufi inilah yang ngurusin kolbu. Cuma sayang, ustadz-ustadz hari ini sebagian orang yang pegang mic seperti saya ini kadang-kadang dia nggak mengerti sufi, dia cuma tahu dari orang atau dari buku yang anti sufi, lalu kemudian ngata-ngatain sufi. Kalau Ustadz Harun sufi beneran, suka film. Film Korea Ustadznya. Apa kata Bishr al-Hafi? Beliau meninggal hari Rabu ya, Muharram tahun 227 ya. Kata beliau, "Idza a'jabaka al-kalam faskut, wa idza a'jabaka as-sukut fatakallam." Saya ingat, saya dengar kalam ini dari guru saya tahun 2008. Ulama Damaskus namanya Dr. Badi Sayyid Al-Lahan, guru hadis kami. Ya, guru dosen hadis kami. Apa kata beliau? Kamu kalau kayaknya megang mic itu kayaknya kecanduan. Kan ada orang kalau udah megang mic itu susah berhenti ngomong Pak. Mau ngomong terus ya. Kalau kayak ketemu mic tuh kayak mau makan mic tuh, kayak anak kecil lagi makan permen tuh. Faskut, diem gitu. Nggak enak dilihat orang. Maksudnya apa? Jika kamu bernafsu dalam kalammu, diamlah. Jika kamu takjub ketika kamu ngomong, oh keren ya saya ngomong, diamlah engkau. Dibalik, jika diammu membuat kamu merasa baik, merasa pintar, merasa lebih suci, berbicaralah. Ini yang disebut dengan mukhalafatul hawa, melawan tarikan hawa nafsu. Dia mengajak kita ke kiri, kita tarik dia ke kanan. Dia ngajak ke kanan, kita tarik dia ke kiri. Contoh paling gampang, subuh barusan, maunya kan tidur Pak ya di rumah. Oke, sholat di rumah aja deh, kan gitu. Nggak mau jamaah di masjid. Kira-kira nih sepakat nggak Pak? Imunitas kita naik kalau kita jalan kaki, benar nggak? Dan jalan kaki yang paling ringan, pergi ke masjid. Jadi kita nggak ngerasa kita olahraga, tahu-tahu jantung kita udah kuat aja. Ya tinggal jaga jarak tuh ya susah amat. Oh saya Ustadz, saya di rumah aja. Ya di rumah aja kalau olahraga nggak apa-apa. Tapi kalau dia makan, yang ada penyakit bertambah. Karena ada fil maidah. Penyakit itu banyak masuk lewat perut. Kemudian lewat nafas. Ya. Kalau kita kurangin dia, maka akan kurang resikonya. Kita bakarlah lemaknya dengan jalan kaki. Saya juga heran ya, kalau dokter yang ngomong biar jantung kuat no jalan setengah jam sehari, kok patuh gitu ya? Karena ingin tubuhnya yang mau hancur ini, yang mau dimakan cacing ini mau dimakan cacing. Tubuh antum kali ya, tubuh kita nggak tahu deh, semoga tidak ya. Ini mau masuk tanah. Mau dirawat-rawat, mau disayang-sayang, ya soal. Ketika guru mengatakan, jamaah, wahai murid, bangunlah jam 3, bangunlah setengah 4, sholat 2, nggak ada tuh, cuma 1-2 yang ngamalin. Minimal kalau enggak, yaudah sholat witir 1 rakaat sebelum subuh berangkat ke masjid.
Kalau enggak sholat di masjid karena mungkin lagi isoman atau karena takut dengan PPKM, ya sudah sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Tapi siapa yang melakukan itu? Enggak. Ternyata kita lebih mendahulukan kalam-kalam dokter fisik daripada dokter rohani. Ya. Wa qala Luqman li ibnihi, "Law kana nutqu fidda lakana sumtu zahaban." Walaqad nadimtum 'ala al-kalam miraran wa lam andimu 'ala sukut marra wahidah. Luqman ini menurut Bapak ulama atau nabi? Nabi, betul Pak. Ini kalau saya ada kitab satu lagi saya kasih Pak. Wah, nggak ada satu kitab lagi nih, nanti lain kali lah aneh kasih kitab. Antum bisa bahasa Arab Pak? Mau Indonesianya aja ya? Kalau ya ini langsung dibawa, serius? Mau? Buat antum ntar nih. Mau? Udah punya. Kita kasih PDF aja Pak. Tuh, udah mulai innalillahi Pak. Ini boleh saran nggak nih? Kalau baca innalillahi jangan kayak gitu. Bikin nyesek dada Pak. Terutama yang sakit. Yang sakit tambah terpukul dia. Jadi baca innalillahinya biasa aja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu aja. Mau nggak? Mau ya? Kalau kayak gitu biar itu masjid karena mungkin tradisinya sudah begitu. Kita nggak usah ramai juga debatan. Gimana Pak pengurus? Mau? Jadi kalau baca innalillahi gimana? Biasa aja. Saya paling takut kalau orang baca itu Pak. Kita sehat nih, deg-degan dengernya. Kebetulan mertua saya kena COVID di kampung, istri kita kesana kemarin. Itu sehari 5 kali orang baca, shock, tambah shock. Untung ditenang-tenangin, udah tenang. Karena bacanya kayak gitu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu emang betul-betul kita ingat mati Pak langsung. Ya kita terima kasih ya, syukron. Cuma jangan banyak-banyak. Obat itu kebanyakan jadi racun. Itu kan obat supaya kita ingat mati. Dia sudah sakit. Di mana-mana orang sekarang banyak yang kena corona. Dia lagi terpuruk ngos-ngosan dengerin begini mati aja. Nggak sembuh-sembuh nanti. Tuh, lagi itu diulang 2 kali kan? Itu masih mending Pak, di tempat saya itu 15 menit 1 orang. Disebutin keluarganya, waduh Masya Allah ya. Mending kalau meninggal 1, meninggal 5, bisa 5 jam nih ngomong. Tapi mungkin itu tradisi, saya nggak akan mengingkari juga tradisi mereka. Tapi kalau masjid ini, masjid orang-orang yang teredukasi dengan baik, ayo perbaiki ya. Kemarin-kemarin gimana? Begitu nggak? Nggak ya? Kalau perlu nggak usah diumumin. Zaman-zaman COVID Pak, nggak usah diumumin kalau perlu. Cukup lewat WA aja. Karena itu menyesakkan sekali untuk orang-orang yang sakit. Kalau bagi kita sih kabar penting. Tapi kalau bagi orang-orang yang sedang sakit ini betul-betul menyesakkan dada bagi mereka. Ini bagian dari diem nih. Mohon maaf ya, bapak-bapak yang sering baca. Luqman sebenarnya beliau seorang nabi. Jadi gini rumusnya. Di zaman sebelum Nabi Muhammad, siapapun yang diberi ma'rifatullah pasti nabi. Tapi kalau cuma diberikan wirid, suka ibadah, belum tentu nabi. Sama sekarang, kalau ada orang diberikan ilmu mengenal Allah di kolbunya, pasti wali. Kalau dia cuma rajin ibadah, belum tentu wali. Orang soleh aja. Tapi orang soleh kan bisa tergelincir lebih parah. Ada seorang soleh, alim, tapi tidak bermakrifat. Didatangi oleh orang yang suka membunuh. Yang dia bunuh udah 99. Masih ingat kisahnya? Apa kata dia? Ente udah bunuh 99 orang. Nggak ada. Dia putus rahmat Allah. Padahal Allah tidak pernah memutus rahmatnya. Orang ini ntar kaget Pak kalau masuk neraka. Yang dia kata-katain masuk neraka, masuk surga. Yang bunuh dia siapa nih? Si Algojo ini. Siapa antara yang masuk surga? Yang bunuh dia. Karena dia ada harapan pengen kembali. Maka kepada diri kita, diri saya yang bermaksiat, diri kita yang bermaksiat, jangan putus asa. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Luqman kepada anaknya, "Lau kana nutqu", seandainya dia ngomong itu koin perak ya,
lakana sumtu zahaban, maka diam itu adalah koin emas. Walaqad nadimtu 'alal kalam miraran walam andimu 'ala sukuti marratan wahidah. Nadima yandam lan andam 'ala sukuti marratan wahidah. Aku sering menyesali kalamku berkali-kali, ngomong sekali, nyeselnya berkali-kali. Pernah nggak? Kok saya ngomong gitu ya? Pernah nggak? Dan orang yang banyak ngomong bukan pada tempatnya, dia akan ngomong gini, aduh gimana? Dulu awal-awal saya khutbah Pak, awal-awal saya ceramah, kadang-kadang yang belum pantas kita bicarakan. Itu selesai khutbah atau ceramah, itu kepikiran dulu, ya Allah, kenapa saya ngomong begitu? Ternyata kita lupa rumus-rumusnya. Sebelum ceramah, minta perlindungan dulu kepada Allah, minta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koneksikan hati kita dengan kecintaan kepada Rasulullah, kepada ulama-ulama waliullah, baru kemudian kita ngomong. Semoga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak pernah menyesal dari diamku, ini kata beliau, ya. Wa'alam anna sumta ala nawain. Diam itu ada dua macam. Diamnya orang awam, diamnya khawas, para wali. Orang awam diamnya cukup dari ghibah, menggibahi orang, wal kizb, dan bohong, ngomongin orang, mau dia kiai, ulama, mau pemimpin. Kalau kita nggak bisa ngomong yang proporsional, itu ghibah namanya. Ghibah, baik lewat sosial media ataupun langsung. Jadi kalau kita dengar berita, nggak bisa komentar baik, diem aja. Ini kalau ini diamalin aja Pak, ini beres kan negara kita. Cuma karena semua orang ngomong, di rumah kita aja pasti ada yang suka komentar terhadap semua apa yang terjadi di negara ini. Baik dari kejadian pergerakan partai, kebijakan pemerintah, rakyat ini, opini ini, pasti banyak yang komentar, padahal itu nggak ngerti apa yang dikomentari, ya. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq, ya. Lanjut. Yang kedua, diamnya wali. Apa diamnya wali? Imsaku sultan lisanil haibah. Menahan lisan di saat dikuasai oleh perasaan hebat, kagum. Ini kalau orang rapat pada rapat RT aja ramai Pak. Jadi di saat ngomong itu kayak kita pengen dihargai orang, ya. Bapak rapat masjid nih, kita kalau ngomong tuh kayak pengen didengerin. Itulah sebabnya kita marah kalau kita ngomong orang nggak dengerin, bener. Kecuali Bapak ini guru ngaji, ya, murid-murid kita ajarin, dia berisik, boleh kita marah. Orang nggak senang ngomong kita, lalu dia ngomong lagi, nggak apa-apa, biarin aja. Berarti ada nggak benar dari alam kita, ya. Wadzalika sumtu huwa min adabil hadrah, ya. Nah, kenapa? Karena rasa kehadiran di hadapan Allah, Rasulullah itu ada pada dekat apa itu jauh Pak? Dekat, benar dekat. Serius, udah rasa belum? Kalau Allah dekat, kita kalau dekat dengan orang yang kita hormati, berani nggak ngomong sembarangan? Hei orang yang suka komentar macam-macam, kalau kita merasa dekat kepada Allah, Allah itu dekat kepada kita, berani nggak komentar sembarangan? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini ilustrasi Pak, ya. Di UIN itu, saya kan kuliah di UIN dulu. Yang saya takuti kalau sama satu orang Pak, yang betul-betul kalau ngomong itu saya nggak susah untuk memotongnya dan menjawabnya pun super hati-hati. Itu Profesor Dr. Aziumadi Azra, guru kita. Kalau beliau ngomong atau nanya, itu jantung saya berdebar tuh dulu waktu masih kuliah. Waktu kuliah S3 sama beliau, itu jantung saya berdebar. Makanya waktu disertasi, saya minta pembimbingnya beliau, biar gak diuji sama beliau ntar. Itu sebenarnya Pak. Itu kenapa? Dan saya kalau di depan beliau nggak berani ngomong sembarangan dan nggak pernah berbicara tanpa data. Kalau depan beliau harus ada datanya, datanya dibaca dengan
metodologi dan approach pendekatan yang pas. Kalau enggak, kamu ini cocok logi, enggak relevan, ya, enggak koheren, gitu lafaz-lafaznya. Jadi dulu waktu saya mengajukan outline Pak, beliau nggak banyak ngomong. Saya nggak berani lewat sekretarisnya. Saking saya nggak berani ketemu beliau, Pak, nggak berani ngomong juga depan beliau. Kasih ke sekretarisnya, outline saya dicoret. Itu banyak outline sampai pendahuluan semua dicoret. Ketika kita baca, itu kayak dia ngomong. Jadi tulisan dia bagi saya udah sama kayak dia ngomong. Ngaco, gitu ya. Nggak koheren, lompat-lompat. Langsung kita rombak. Dan saya cuma bimbingan sekali itu. Sampai akhir bat, nggak perlu lagi bimbingan. Karena seakan-akan beliau sudah ngomong. Wataknya kan begitu. Nggak boleh ngomong loncat-loncat. Nggak boleh nulis loncat-loncat. Menggunakan metodologi yang pas. Selesai semua bab, 5 bab langsung kita kasih, langsung tanda tangan. Obat apa? Buah dari diem, nggak banyak ngomong. Ini kalau ada yang lagi kuliah, jangan banyak-banyak diskusi sama teman. Langsung nulis aja, Pak. Loh kenapa? Kalau kebanyakan diskusi, kebanyakan bahan masuk, bingung menulis apa. Ya, menyendiri, beruzlah, ya, menyendiri kalau sudah punya tugas-tugas begitu. Maka diam itu boleh kita bagi diamnya lisan, yang kedua diamnya qalbu. Diamnya lisan dari mengatakan yang tidak benar, diamnya qalbu dari memain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi ketika imam membacakan ayat, qalbunya diam nggak Pak? Atau qalbunya jalan-jalan berisik? Atau kalbunya jadi juri? Wah, enak nih. Nggak enak nih. Wah, panjang nih. Tuh berisik tuh kalbunya. Ya bener ya. Apalagi sholat Jumat pas siang-siang ya. Waduh, imamnya panjang-panjang baca surat Qaf. Kan sunahnya baca Qaf, Pak. Itu 3 halaman loh, Pak ya. 3 halaman. Tapi akhirnya khotib-khotib kita kalau nggak jadi imam cuma alam nasroh. Ya, kulhu. Jumatan kok pakai kulhu? Kenapa? Karena hati jamaah berisik. Pernah kita sholat di satu masjid. Masjid itu udah direbut berbagai macam aliran. Terakhir direbut oleh aliran yang berkunut. Tapi kita sholat di masjid itu subuh nggak nyaman sama sekali. Karena di sini ada yang angkat tangan, sini nggak. Sono nggak angkatan, bagian sini ngangkat semua. Jadi nggak nyaman, Pak. Jadi samping kiri kanan kita ada yang ngangkat dan nggak. Jadi hatinya lagi sholat tuh pecah dan itu terasa auranya nggak nyaman. Kolbunya berisik. Kolbu kan bisa ngerti bahasa kolbu. Apa kata si kolbu? Imamnya pakai hadis doif. Gitu. Kata yang angkat tangan saya ini nggak angkat tangan, berarti dia mukhalafatul imam, dia menyalahi imam. Berisik itu hati mereka, sama-sama berisik. Habis itu saya nggak mau datang lagi, cuma 2 kali aja ke sana. Pertama telat, kita nggak tahu. Yang kedua kita tahu. Masya Allah, nggak nyaman sama sekali. Itu kelihatan, keluar itu salam-salaman. Sebelum Covid tuh ya. Kelihatan. Ya. Nggak ada persaudaraan. Cuma karena masalah kunut tuh. Belum lagi ntar zikir jamaah ba'da sholat. Oh, tambah rame. Ridho, Pak. Ini bagian terakhir nih. Apa beda tawakal sama ridho? Tawakal itu sumtu qalbihi an talabi rizki. Orang tawakal itu dia ngerti Allah itu ngasih rezekinya, time-nya sudah jelas. Maka dia diam, nggak ngeluh. Sumtu qalbihi, diam kolbunya dari menuntut. Ini contoh, Bapak belum diam nih. Ustadz, saya udah doa, tapi kok belum dikabulkan, berarti kolbunya belum? Kapan ya? Berarti kolbunya berisik gitu. Kedengeran nggak sama telinga kita? Enggak, tapi kalau orang yang punya kolbu tahu. Kok bisa? Bukan ini tahu alam gaib, Pak. Kita kalau ada orang senang sama kita, kelihatan kolbunya terasa. Apalagi Allah kan memandang kolbu. Jika ada kolbu orang mengeluhkan, ya Allah, kapan ya Allah, kapan, itu bagi Allah berisik. Allah tuh nggak suka denger.
Betapa sukanya kita dengan hal yang berisik-berisik yang membuat Allah tidak suka itu. Ya. Jadi udah tawakal belum nih? Doa udah. Habis doa usaha udah. Kolbunya coba didiamkan. Jangan nuntut lagi, udah jalani aja. Lalu ridho apa di atasnya? Sumtu qalbihi an harakatil i'tirad. Kolbunya diam, tidak suka mengingkari, mempertanyakan, meragukan janji-janji Allah. Jadi Bapak ini kalau sudah ridho, udah ridho belum sama Allah nih? Nuntut corona selesai atau nuntut Allah ridho kita dalam corona? Pilih mana Pak? Corona selesai Allah nggak ridho, mati. Corona selesai Allah nggak ridho, atau pilih Allah ridho dalam corona ini? Pilih mana Pak? Maunya Ustadz corona habis Allah ridho, nanti Pak Imam Mahdi keluar lama. Kalau sekarang apa tuntutannya? Ridho nggak hidup di zaman COVID? Ridho. Oke, maaf, antum umur berapa? 43. Oke, COVID baru 2 tahun kan? Berarti 41 tahun nggak ada corona kan? Jangan lupakan itu. Bernostalgia nggak berangkat kerja macet-macet? Sekarang nggak kan? Nggak terlalu lah, dikit doang karena ada penyekatan. Jadi penyekatan ini aneh juga Pak ya. Orang biasanya lancar, ini malah jadi serba salah. Kitanya salah, entah mereka yang salah ya. Wah ini masih banyak ini. Cukuplah ya. Al-arif idza takallama malak wal muhibbu idza takallama halak. Silakan diartikan sendiri yang bisa bahasa Arab. Ya kira-kira itu Ustaz. Ada yang mau diskusikan? Tanya sebentar. Ya. Ucapan itu kan cermin dari hati. Ya. Kalau kita ingin mengelola ucapan kan harus mengelola hati. Tadi Ustadz sudah beberapa kali menyampaikan kiat-kiatnya, antara lain adalah positive thinking tadi. Terus kemudian tidak memelihara kebiasaan spontanitas. Kepikir ngucap. Yang ketiga tadi memperbanyak referensi dulu. Iya. Nah, kiat-kiat apa lagi yang bisa kita terapkan agar kita bisa? Ya, yang pertama Bapak sebut itu apa kata Nabi? Istafti qalbak. Bertanyalah ke dalam kolbumu. Ini ilmu para wali Bapak ya. Jadi para wali itu kenapa mereka bisa jadi wali? Ngapain nanya ke kolbunya? Kolbu terhubung ke ruh langsung ke Allah. Itu kelebihan wal aulia Allah dari dulu. Kalau kita buka nih sirah mereka, perjalanan hidup mereka ngamalin hadis yang itu. Di dalam diri kita kan ada kata-kata. Kita mau berangkat, tapi hati kita bilang tunggu dulu, tahan. Kita lawan, jalan. Ternyata tabrakan. Pernah ngalamin nggak? Ya saya pernah ngalamin. Padahal di mobil kita nyetir baca maksurat Pak, Al-Wirdul Latif. Maksuratnya Imam Haddad saya baca. Kurang sakti apa itu? Al-Wirdul Latif sangat panjang, sama dengan maksuratnya Syekh Hasan Al-Banna, panjangnya sama. Kurang sakti apa baca itu? Tabrakan. Nabraknya nggak tanggung-tanggung, saya belok ada orang pakai motor, untung dia pakai helm, kepalanya itu langsung. Jadi dia tuh guling-guling Pak, kena ke tiang listrik. Masih syukur kepalanya nggak pecah, yang pecah cuma helmnya. Saya masih syukur. Coba kalau kepalanya pecah kan, saya masuk penjara. Tapi saya nggak salah juga, karena dia nggak punya SIM. Nggak punya SIM, kita mau ke kiri dia, kira-kira gitu. Batin saya udah bilang, tar jangan berangkat dulu, nunggu agak siangan dikit. Tapi kita lawan, pengen cepet-cepetan, pengen buru-buru. Ternyata benar kata Nabi, buru-buru itu dari setan. Benar ya? Alaika bita'anni, hendaklah kamu
pelan-pelan, santai. Kenapa? Karena buru-buru dari syaitan. Jadi mulai latih Pak, latih. Dan itu latihannya sholat istikharah. Coba sholat istikharahnya cuma mau nikah doang kan? Kalau nggak nikah lagi nggak usah istikharah dia. Gimana? Mau nikah lagi? Enggak, istikharah itu bukan ketika kita mau nikah doang. Nabi mengatakan idza hamma ahadukum, jika kamu punya masalah, keinginan, cita-cita, project, maka wudhulah yang bagus, lalu sholat 2 rakaat, baca doa istikharah. Itu doa ngomong ke hati kita hadapkan kepada Allah. Canggih itu. Orang kalau biasa doa istikharah, dia akan terbiasa berdialog dengan jiwanya. Itu melewati meditasi Pak. Lewat meditasi itu cuma mengosongkan diri. Ini langsung berbicara dengan sumber keheningan itu. Orang meditasi kan mencari keheningan. Ini udah langsung sumber yang memberikan hening itu siapa? Kan Allah. Selesai di tangan Allah itu sudah. Ya, udah cukup. Waduh, antum mau nambah? Nah ini Ustaz, kalau dosa yang mulut itu kan di kalangan yang kurang bagus ya. Terus kalau jari itu gimana Ustaz? Sama nggak dengan Kalau kolbu itu punya makna, diterjemahkan oleh lisan. Karena dulu sosial media itu cuma ngomong. Orang Arab kan pakarnya ngomong, maka mereka bisa mengubah kalam dengan syair-syair yang indah. Sekarang lebih canggih. Sekarang pakai apa? Isi kolbu bisa diterjemahkan tidak hanya oleh lisan, tapi bisa diterjemahkan oleh jari. Semuanya diminta persaksian. Itu juga. Maka kalau ditambah nih, antum canggih juga ya. Kayaknya emang harus ada kitabnya nih ya. Diamnya jari tidak berkomentar kecuali yang baik. Dalam sosial media ya. Jadi diamnya jari ketika dia tidak berkomentar, tidak memberikan tanggapan, kecuali tanggapan itu baik. Karena semuanya dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Itu berbicara juga tuh. Canggih emang sekarang ya. Kalau Nabi Musa hidup tuh, Nabi Musa juga bingung. Ini kalian bisa ngomong jarak jauh ya? Bisa jarak jauh kita ngomong. Bisa komentar jarak jauh kita. Makanya Nabi Musa pengen jadi umat akhir zaman. Kita nggak pernah minta kan? Pernah minta nggak dulu? Nggak inget ya? Sebenarnya kita pernah minta, tapi di alam lain. Ya, ada Ustaz Harun. Ya, dibacain, silakan. Izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamar atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim. Maksudnya apa itu? Kita nggak mau zalimin orang. Terus? Ya, izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamr atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim. Ya, nanyanya polos banget ya. Ya, bagus. Jadi ada konsep sebagian orang, zalim itu tidak mengikuti keinginan, bukan. Zalim itu lawan dari keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, fitrahnya. Kita difitrahkan nggak maksiat? Difitrahkan nggak? Diperintahkan nggak untuk minum khamar? Maka di saat ada keinginan itu kita nggak penuhi, emang kemudian jadi zalim? Enggak, justru kalau kita ikuti itulah yang zalim. Ini contoh yang sering saya pakai. Anak kita umur 10 tahun minta beliin motor. Dia pengen pakai motor. Bapak kasih atau bapak tahan? Zalim ketika bapak menahan, duit ada padahal. Itu zalim atau adil?
Jadi keadilan itu tidak mesti dengan memberi ke semua keinginan. Keadilan itu kadang bisa dengan menahan satu pemberian. Karena kita sayang kepada anak, nggak kita beli, Pak. Kecuali Bapak pengen matiin anak cepat-cepat, ya, beliin aja, gitu, ya kan? Ilustrasinya dapat. Hawa nafsu kita tuh kayak anak kecil, keinginannya banyak. Kalau belum sampai saatnya, jangan dikasih. Kalau khamar kan di sorga doang. Kalau maksiat, ada sesuatu yang dia tidak maksiat jika sudah akad misalnya. Makan punya orang haram, tapi kalau sudah beli nggak haram, gitu. Ya. Dan lain-lainnya contohnya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz? Satu lagi Ustaz katanya. Ya. Cara mengetahui kabar kaum yang dari Allah atau dari syaitan, bagaimana kalau kabar itu kelihatannya baik? Kabar ya. Gimana pertanyaannya? Memahami kabar yang masuk ke kolbu dari Allah itu bukan? Oh, oke. Baik. Kolbu yang berzikir kepada Allah pasti yang masuk ke dalamnya nur. Tapi kolbu yang isinya kelalaian kepada Allah pasti masuknya dari syaitan. Maka perhatikan di saat sinyal-sinyal itu masuk, kita lagi zikir atau kita lagi mikir. Kita lagi zikir atau lagi mikirin dunia. Kalau lagi mikirin dunia, walaupun casingnya casing akhirat, itu tidak baik. Jangan diambil. Ya. Itu indikatornya. Dari mana itu? Dari hadis Imam Ahmad, hadis Imam Tirmizi. Setan itu dan malaikat mempunyai belalai khusus ke kolbu. Jika dia zikir, maka belalai malaikatlah yang ada, sayap malaikatlah yang muncul. Jika tidak, maka belalai si iblis syaitan lah. Bukan belalai lagi ya. Kalau lagi banyak nyamuk nih, kenapa nih? Dia kan bisa nyuntikin tuh. Suntikan itu tuh apa namanya tuh? Sumut. Itu. Sumut. Jadi sumutnya syaitan itu bisa nembus ke kolbu kalau kolbu tidak ada pertahanan namanya zikrullah. Ya. Karena kita tidak mampu zikir setiap saat seperti baginda Nabi, maka kita minta perlindungan kepada Allah pagi dan sore. Apa perlindungannya? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tolong tetapkan hati kami dalam agamamu, taat kepada, supaya gak kemasukan. Jadi walaupun nih saya pegang kitab, Pak, saya duduk di masjid, saya duduk di mimbar ngomong pakai ayat Quran, tapi kalau saya tidak berlindung kepada Allah dan minta bantuan Allah, kalau saya berceramah, ceramahnya akan berisi kalam-kalam syaitan. Kalau nanti mirip-mirip kayak binatang buas, tapi pakai dalil, itu aja bedanya. Agak soleh dikit, pakai dalil, galaknya berdalil, Pak. Nah, kita nggak mau begitu ya. Kita maunya ya sesuai dengan kebeningan kolbu itulah. Oke, cukup ya. Nih, Masya Allah, antum mau kawin, mau istiqoroh. Kalau kemungkaran, banyak kemungkaran terjadi karena dia melakukan baik. Oh, itu beda lagi. Ya. Ntar dulu, kita terjemahin dulu. Mungkar artinya apa? Ini pertanyaannya bagus nih. Kemungkaran banyak terjadi karena diamnya orang-orang soleh. Oke, semangat ya. Ini kalam benar, tapi jangan ditaruh di tempat yang tidak benar. Untuk membenarkan salah satu sikap beberapa orang dan kelompok yang tidak sesuai juga dengan kema'rufan. Munkar lawannya ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Dari kata arafah, sesuatu yang diketahui bahwa dia baik. Itu ma'ruf namanya, pantas. Lawannya munkar, yang diingkari kebaikannya. Paham sudah? Maka sesuatu yang diingkari kebaikannya, munkar itu ada prosedurnya kalau ingin mengingkarinya.
Dan pengingkaran terhadap kemungkaran itu caranya dengan taghayyur, bukan dengan halak, penghancuran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ini berarti kan lafaznya, ini lafaz orang nggak perhatiin bener-bener. Orang maunya ngancur-ngancurin aja. Siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, sesuatu yang tidak terlihat ada kebaikan di dalamnya, falyughayyir, rubahlah tidak ada kebaikan menjadi baik. Yughayyir, rubah, ghayyara yughayyiru taghyiran. Bukan hancurkan lafaznya. Dirubah, Pak. Bisa nggak ngerubah itu? Kalau yang kita bayangin apa? Siapa yang melihat kemungkaran, hancurkan, gitu kan? Enggak begitu. Kemungkaran itu yang dirubah kemungkarannya atau pelaku kemungkarannya. Antum nih, ada tempat orang mabuk-mabukan, terus hancurin botol-botol. Emang begitu? Enggak begitu. Yang minumnya dan yang punyanya yang dibenerin. Itu yang disebut yughayyir, merubah. Gimana caranya supaya orang berubah tapi dia nggak tersinggung dan dia nggak merasa tersiksa? Itu yang disebut ma'ruf. Makanya jangankan ayat hadis tadi ya. Di surat Luqman, ketika ada orang tua kita yang berbeda keyakinan dengan kita, apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya bil ma'ruf. Bersahabatlah, sikapilah, tanggapilah orang tuamu yang beda keyakinan itu dengan ma'ruf. Dengan yang sepantasnya, yang menurut orang baik. Anak kalau ke orang tua gimana bagusnya? Ma'ruf namanya. Itu artinya ma'ruf. Jadi ini hemat kita nih ketika merenung Nabi SAW. Siapa yang melihat kemungkaran yang tidak ada nilai kebaikan di dalamnya, maka rubahlah. Falyughayyirhu. Siapa yang dirubah? Pelaku kemungkarannya. Kecuali sudah mentok, baru dia nggak mau, baru kemudian menggunakan kekuatan kekuasaan untuk menghancurkan tempat itu. Dan kita lihat ya, di apa namanya, Gang Doli dulu ya di Surabaya. Itu caranya kan sangat ma'ruf. Orang-orangnya diberikan skill, nggak ada pengusiran, penghancuran, nggak ada. Digiring-giring, diseret-seret, nggak ada. Bubar dengan baik, dengan ma'ruf. Gitu. Ada seorang wali masuk, Pak, ke tempat lokalisasi itu. Dia pesan perempuan paling cantik. Dia pesan kamar paling mewah. Di tengah-tengah, jadi dicari mana-mana tempat yang tengah. Masuklah ke kamar berdua sama yang cantik itu. Dia wali nih, penyamar. Sampai di dalam, dia nggak pegang, nggak sentuh sama sekali sih. Kalau kita langsung serobot kali Pak ya. Iman kita lemah Pak, nggak kuat kita. Cuma wali-wali tertentu yang bisa. Malah dia sholat. Dia sholat 2 rakaat, bermohon, nggak tahu apa yang diminta. Habis itu dia keluarkan uang, tambahan tips, padahal tadi udah dibayar. Tambahan tips yang gede sekali untuk si perempuan. Perempuan itu bingung, kenapa saya jadi jamah? Malah nangis. Apa saya jelek? Enggak, kamu nggak jelek, kamu cantik. Tapi saya dapat tugas di sini. Akhirnya perempuan itu minta dinikahi. Ya nggak dinikahi, dia kan cuma tugas doang. Tugas untuk sholat di situ. Nggak lama setelah itu bubar itu Pak, lokalisasi. Itu namanya ya, cara yang ma'ruf. Habis itu Allah ilhamilah orang-orang yang berkuasa di tempat itu, lalu mendapat kekuatan yang nggak tahu datang dari mana, lalu bisa menghabiskan orang-orang yang atau berkomunikasi dengan baik dengan backing-backingnya. Udah terpinggirkan semua. Tuh cantik, nggak ada korban, nggak ada yang menderita. Walaupun kemudian ada yang teri-terinya ngeles ya, dia balik lagi ke dunia hitam. Ya, di dalam kalbu kita ada kehitaman, nggak usah tuduh-tuduh orang hitam lah. Ya. Itu ma'ruf. Jadi yang dirubah siapa? Orangnya. Hancurin bangunannya, orangnya nggak dibenerin. Dia buat bangunan baru nggak? Gitu. Itu maknanya. Jadi jangan senang dulu untuk kita masuk gerbek ini, gerbek enggak.
Saya nggak sepakat gitu ya. Dakwah kita, dakwah yang belayyin kata Nabi, dengan kelembutan. Lembut tapi jelas, lembut tapi menyayatnya halus. Semoga dakwah-dakwah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dai-dai ulama-ulama yang sedang berjuang Allah ridha